A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah yang memiliki gugusan bintang-bintang di langit, yang menjadikan matahari dan bulan, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan biji-biji tanaman menjadi sumber rizki bagi kita dan juga hewan-hewan ternak kita. Tidak cukup hanya dengan itu, Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW ke tengah-tengah umat manusia untuk membacakan ayat-ayatnya, mensucikan kita semuanya dan mengajarkan ilmu dari Alkitab dan hikmah. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan kita menjadi orang yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita sampai bab 47 tentang tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi yang punya kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya karakter atau sifat Ar-Rahman Ar-Rahim juga Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mengatakan bahwa orang itu mencintai kita. Sebenarnya yang paling mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak kata-kata dalam Al-Qur'anul Karim yang menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha la yuhibbul kafirin. Bayangkan kalau kita dicintai oleh yang punya langit dan bumi, yang punya gugusan bintang-bintang. Subhanallah. Ayat pertama yang disitir dalam Riyadhus Shalihin bab tanda-tanda kecintaan Allah adalah surat Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu manusia semuanya benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, kalau kita cinta Allah harus mau mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengkaji hadis-hadisnya. Ayat yang kedua adalah ayat ke Al-Maidah ayat ke-54. Ini sangat terkenal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'aizzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum adinihi. Barang siapa di antara kamu murtad dari agamamu, andinihi, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan ganti biqaumin dengan kaum yang punya karakter yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Semoga kita termasuk orang yang seperti itu, yaitu yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut sesama mukmin, aizzatin 'alal kafirin, punya izzah, punya harga diri terhadap orang kafir, ya, kafirin. Jadi tidak mengatakan bahwa semua agama sama, tetapi punya izzah, punya harga diri, menjaga kehormatan. Ya, kemudian yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut, tidak khawatir terhadap orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah,
yu'tihi mayyasha. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, lebih maha mengetahui. Jadi barang siapa yang murtad dari agamanya, agama Islam tidak akan berhenti. Agama Islam akan terus berjalan. Karena apa? Islam itu akan terus dimenangkan oleh Allah atas semua agama. Ya, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. Berapa banyak orang yang benci pada Rasulullah di kota Mekah, orang kafir Quraisy. Ya. Rasulullah anak yatim. Pengikutnya pun Bilal, seorang budak. Ya kan? Ya ada satu dua. Tapi akhirnya Mekah Madinah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tidak punya izzah terhadap orang kafir. Alangkah baiknya misalnya kalau kita seperti orang kafir. Orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Seperti penonton waktu itu penonton Korun. Ketika Korun keluar ke jalan dengan membawa seluruh zinatahu, perhiasannya. Orang-orang yang bodoh mengatakan, alangkah baiknya kalau saya mendapat rizki seperti Korun. Sebenarnya Korun mendapat anugerah yang sangat besar. Wailakum, celaka kamu. Jadi orang yang berilmu itu punya izzah terhadap orang kafir. Kita masuk pada hadis pertama, tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nomor 1, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Sesuatu yang paling aku sukai dari yang dikerjakan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, yaitu apabila ia mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Seseorang itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar, aku merupakan penglihatan yang ia pergunakan untuk melihat, aku merupakan tangan yang ia pergunakan untuk menyerang, dan aku merupakan kaki yang ia pergunakan untuk berjalan. Seandainya ia memohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Seandainya ia berlindung dan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Berlindung diri kepadaku, niscaya aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini hadis pertama, ya, barang siapa memusuhi kekasihku, dalam hal ini adalah Rasulullah SAW atau para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyatakan perang terhadapnya. Ya. Jadi sudah dibuktikan di dalam panggung sejarah, kita kan bukan orang pertama yang lewat permukaan bumi. Sudah banyak ya, orang-orang lewat di permukaan bumi. Menyakiti Nabi Nuh alaihissalam, ditenggelamkan dengan banjir. Ya. Menyakiti Nabi Musa alaihissalam, karena akan membunuh Nabi Musa, maka ditenggelamkan ke laut ketika mengejar Nabi Musa. Jadi Fir'aun kurang apa tentaranya? Luar biasa. Kejar malam ini Nabi Musa. Ya, ternyata ditenggelamkan. Demikian juga orang kafir Quraisy. Ya, detik-detik hijrah. Ya. Tidak ada satupun yang manusia yang menolong Rasulullah SAW. Ternyata pemuda-pemuda Quraisy sudah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq yang ada di dalam gua. Subhanallah. Dan akhirnya Allah menangkan kepada Ansor dan Muhajirin, kota Mekah dan kota Madinah. Jadi jelas sekali bahwa hadis ini sudah berjalan, yaitu barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Sesuatu yang paling aku sukai dari yang dikerjakan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku. Kemudian Allah itu sangat cinta kepada orang yang mau berusaha takorub kepada Allah. Apa tandanya seseorang takorub? Bukan sekedar mengerjakan yang wajib, tapi yang terbaik mengerjakan yang wajib. Ada tambahannya mengerjakan yang sunnah. Kalau yang wajib bisa dikerjakan, ditambah yang sunnah,
Maka tadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya ternyata itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang disebut orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah, ya. Nanti di, ketika kiamat akan terbagi menjadi 3 golongan. Ashabul yamin, ashabul shimal, dan ashabul apa namanya? As-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang bersegera beriman, bersegera beramal soleh disebut dengan orang-orang muqarrabun. Ini hadis pertama. Semoga kita bisa takarub kepada Allah sehingga pendengaran, penglihatan, gerakan tangan dan kaki kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan doa kita dikabulkan. Hadis yang kedua. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintailah ia. Penghuni langit pun akhirnya mencintai orang itu. Setelah kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Allah cinta kepada salah seorang atau salah 2 orang, 3 orang dari kita manusia, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Semoga nama-nama kita disebut oleh Allah dan dipanggil Jibril bahwa Allah mencintai dia. Kemudian Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat bahwa Allah mencintai seseorang itu. Kemudian akhirnya menyampaikan kepada seluruh manusia di penghuni. Dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu. Setelah itu Jibril berkata kepada penghuni langit, maka cintailah ia. Penghuni langit pun mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Dan apabila Allah membenci seseorang, nah ini ada tambahannya yang ini. Tentang sebaliknya ya. Bila Allah membenci seseorang, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah ia. Kemudian Jibril membenci orang itu. Setelah itu Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah ia. Kemudian kebencian tersebut diteruskan kepada penghuni bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nama kita disebut Allah benci kepada kita. Kepada siapa sih Allah itu benci? Kepada orang-orang seperti Korun. Ternyata nomor 1 yang paling dibenci Allah orang yang sombong. Sombong dan bangga diri. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, bahasanya Korun tuh. Ya, ketika dia kaya raya diingatkan oleh kaumnya, ya, la tafroh, jangan bergembira, jangan terlalu bangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang bangga diri dan sombong. Ternyata Korun kaya raya dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang sombong-sombong? Makanya jangan sampai kita ketipu oleh dunia. Motor baru udah nggak sholat asar lagi. Ya, saking sombongnya. Ya kan? Jadi sombong adalah menyatakan bahwa nikmat Allah, apakah itu kesehatan, apakah rizki, itu bukan dari Allah tetapi merasa itu prestasi dirinya. Padahal kita tidak punya apa-apa, semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, ibu kita mencintai kita juga karena Allah yang membesarkan kita, demikian juga bapak kita semuanya. Jadi nomor 1 ternyata orang yang sombong dan bangga diri. Dan ternyata Korun itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi tidak mau ngikut Nabi Musa. Yang kedua adalah tidak mau mengikuti para nabi dan rasul. Wabaho ilaihim. Dia berkhianat atau tidak mau mengikuti ini. Karena itu
para mahasiswa-mahasiswi dan hadirin hadirat rahimakumullah, waspada karena kebanyakan manusia mengatakan seseorang itu sukses ketika hartanya banyak, gitu. Ketika kaya, ketika rumahnya besar, bagus, itu sukses. Kalau rumahnya kecil, pas-pasan, bajunya cuma sedikit, dianggapnya tidak sukses. Padahal Korun itu tidak mau ngikutin Nabi Musa, kaya raya. Pengikut Nabi Musa tidak lebih kaya dari Korun. Jangan sampai kita ketipu sekarang ini, bahwa menyatakan bahwa orang-orang yang sukses padahal tidak ibadah pada Allah, tidak mengikuti Nabi dan Rasul, dianggapnya sebagai sukses. Ternyata yang sukses itu adalah yang mengikuti para Nabi dan Rasul, walaupun secara harta dia adalah orang-orang biasa-biasa saja, miskin. Oke, jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Karena apa? Kita sombong dan bangga diri. Karena Allah menyatakan, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang bangga diri. Itu tambahan saja. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengimami sholat pada suatu pasukan. Dalam sholatnya, ia selalu menutup bacaannya dengan Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Surat Al-Ikhlas. Jadi dia baca apa saja, tapi nanti terakhirnya Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika pulang, ya, mereka menceritakan hal yang demikian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanyakan kepadanya. Kemudian Rasulullah berkata, tanyakan kepadanya yang jadi imam tadi. Kok setiap sholat dia membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi selalu menutup Al-Ikhlas. Tanyakan kepadanya, mengapa ia berbuat seperti itu? Mereka pun menanyakannya, dan orang itu menjawab, karena ayat itu mengandung sifat Allah, zat yang maha pemurah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jawabannya, karena ayat itu mengandung sifat zat yang maha pemurah, maka aku senang membacanya. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW dilaporkan, ya, karena dia mengirim seorang imam kepada pasukan, tapi setiap sholat menutupnya dengan Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah setelah mendapat laporan, coba tanyakan aja kepada dia yang jadi imam. Kenapa baca Al-Ikhlas terus? Ternyata jawabannya, karena Al-Ikhlas itu aku sangat suka dengan Al-Ikhlas, mengandung sifat zat Allah yang maha pemurah. Maka sampaikan kepadanya bahwa Allah sangat mencintainya. Subhanallah. Jadi silakan kita punya bacaan-bacaan yang kita senengin karena cinta pada Allah. Misalnya surat tentang apa? Surat Al-Hasir misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Silakan. Asal itu cintanya karena memang sangat cinta. Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Seneng banget dengan bacaan itu. Maka seperti imam tadi yang dinyatakan Rasulullah, sampaikan Allah sangat mencintainya. Masya Allah. Semoga para mahasiswa-mahasiswi hadirin hadirat rahimahullah punya bacaan-bacaan yang membuat ketika membacanya menangis. Walaupun biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Artinya bagi orang lain tidak punya renungan tertentu terhadap ayat-ayat itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dicintai Allah Subhanahu wa taala karena mencintai ayat-ayat Allah yang punya makna tersendiri bagi pribadi-pribadi kita. Kalau Rasulullah sangat suka dengan surat Sabbihisma rabbikal a'laladzi khalaqa fasawa waladzi qaddara fahada waladzi akhrajal mar'a, yang dia baca selalu dalam sholat Jumat dan sholat hari raya. Kemudian yang kedua yaitu surat tentang apa itu? Hal ataka hadisul khosyah wujuhu yaumaidin khosyiatun amilatun nasibah.
Itu yang makanya kita disunahkan ketika sholat Jumat membaca ayat itu. Tapi tidak berarti baca yang lain tidak boleh. Dipersilahkan. Jadi isma hal ataka hadisul khosyah. Kita masuk satu bab lagi, yaitu bab larangan untuk menyakiti atau mengganggu orang-orang yang soleh, orang yang lemah dan orang miskin. Waladina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqadih tamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan ya, atau berbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman itu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang salah. Ya. Jadi hanya semata imannya saja orang membenci orang tersebut. Yang kedua, fa'amal yatima fala takhar wa ammasa ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku semenang-menang, dan terhadap orang miskin, orang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Hadis pertama. Di antara hadis yang membicarakan masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada pada bab sebelum bab ini, yaitu hadis yang artinya barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang padanya. Tadi sudah kita bacakan ya. Yang kedua juga hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada bab yang lalu, yaitu pada bab menyayangi anak yatim. Dan sabda Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, seandainya kamu membenci mereka, berarti kamu membenci Tuhanmu. Jadi membenci anak yatim sama dengan membenci Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan menghardik peminta-minta, jangan menghardik anak yatim. Yang ketiga, jadi hadis pertama tadi yang sudah dibacakan di awal, hadis kedua juga sudah tentang anak yatim. Yang ketiga, jadi masuk yang ketiga, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, berarti ia berada di dalam keadaan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga sholat subuh semua tadi ya, tepat waktu. Ya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali Allah sampai meminta jaminannya itu sedikit pun. Karena siapa saja yang diminta jaminannya, maka Allah akan mendapatkannya, kemudian akan menampakkannya dirinya ke dalam api neraka, mencampakkannya ke dalam dari api neraka. Jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang ahlul sholat subuh. Karena itu di dalam surat Al-Isra dikatakan sholat yang paling banyak disaksikan para malaikat, yaitu sholat subuh. Dan tidak berarti sholat lain tidak disaksikan malaikat, tapi khusus menyebut sholat subuh di situ. Ya. Ini. Jadi aqimis sholata liduluki syamsu ila husakil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan seterusnya. Shadaqallahul azim. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, ada dua bab ya. Saya ulang sedikit kembali. Pertama, tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Yang kedua adalah larangan untuk menyakiti atau mengganggu orang-orang yang soleh, yang lemah, dan yang miskin. Tadi sudah saya kemukakan, siapakah orang yang dicintai Allah? Adalah orang yang melaksanakan kewajiban, jadi sholat 5 waktu, ditambah yang sunnah, taqarrub ilallah. Maka Allah akan memanggil Jibril dan seterusnya untuk menyatakan bahwa Allah sangat cinta pada orang tersebut. Kemudian Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat, kemudian kepada manusia, pada penghuni bumi. Kemudian yang dibenci oleh Allah tadi salah satunya adalah orang yang sombong dan bangga diri. Jangan ketipu oleh dunia. Kekayaan itu tidak berarti lagi dimuliakan. Sebaliknya kemiskinan tidak
berarti lagi dihinakan. Dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketipu. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah menyatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad." Jadi dunia itu adalah la'ibun walahwun, permainan dan senda gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakurun, berbangga-banggaan di antara kamu. Watakasurun, banyak-banyakan anak dan harta. Atau harta dan anak. Seperti apa? Kamasali hoesin, seperti air hujan yang turun, menyirami bumi, kemudian bumi itu menumbuhkan pepohonan. Semua pohon akhirnya tua, berbuah dan mati. Jangan ke bawah arus permainan dan senda gurau. Tapi ayat berikutnya di 21 Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Allah dan surga, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi, yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang maha besar. Dalikal fauzul azim, dan itu kemenangan yang besar. Semoga kita dapat itu semuanya, ampunan dan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran atas penyampaian materinya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi yang disampaikan tadi bagaimana kalau misalnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini mencintai kita. Dan jangan sampai kita membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, karena kalau seandainya kita membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membenci kita, maka seluruh yang ada di langit dan di bumi ini membenci kita juga. Ya, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, untuk selanjutnya supaya biar lebih interaktif lagi, mungkin lebih jelas lagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Ustadz, boleh dipersilakan teman-teman dari teman-teman offline terlebih dahulu. Dari ikhwannya ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau dari akhwat ada yang ingin bertanya? Atau dari yang online ada? Belum, Pak. Ya udah, kalau belum ada dari Anda, Ustaz. Oke, dari saya ada pertanyaan, Ustaz. Ah, baik, pertanyaannya adalah tadi kan kita singgung mengenai apa namanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah ya Ustaz ya. Nah, itu kira-kira gimana Ustaz kiat-kiat untuk supaya bisa istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, supaya kita selalu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan terkadang apalagi kita mahasiswa gitu kan, kadang kita capek pulang itu belum sempat apa namanya, kadang-kadang juga untuk kuliah juga terkadang ada dosen yang suka lewat itu waktu, terutama waktu asar Ustaz. Kan terkadang kita kan waktu asar lewat, dan juga karena udah capek terus kita mengulur-ulur waktu. Gimana sih, gimana kita sebagai mahasiswa untuk bisa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Ustaz. Jadi agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, nomor satu, kita masih ingat kisah tentang orang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia tanya, adakah jalan bertaubat agar saya mendapat ampunan Allah? Dijawab tidak, maka dibunuh lagi orang itu. Jadinya 100 orang yang dibunuh. Ya kan? Maka dia cari ulama lagi, yang akhirnya ulama itu menyatakan ada caranya, yaitu berangkatlah kamu sekarang ke negeri atau ke kota yang disebut dengan kota santri. Nah, kalau kita ingin istiqomah, maka berkumpullah dengan orang-orang yang rajin ibadah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang rajin ibadah. Jadikan temanmu, teman WA-mu, WA grupmu, maka dia akan mengingatkan, ya, mengingatkan itu semuanya. Jadi punya teman, punya sahabat-sahabat.
Dan bahkan sahabat itu nanti di dalam Al-Quran disebutkan akan menjadi penyesalan. Alangkah baiknya, nanti penghuni neraka alangkah baiknya mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau aku dahulu tidak berteman dengan si fulan. Ternyata gara-gara si fulan itu saya tidak bersungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berteman nomor satu ya, bersahabat ini agar kita istiqomah. Ya. Beda banget yang menyatakan diri sanggup menjadi marbot dengan yang kos biasa di sana. Ya, beda sekali. Karena marbot otomatis sudah punya niat untuk senantiasa sholat tepat waktu, bahkan mengatur pengeras suara, sajadah dan sebagainya. Ya, jangan sampai mengeluh. Kemudian yang kedua, banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang banyak baca Al-Quran, dia akan punya ilmu, dan ketika punya ilmu, dia bisa membedakan mana orang yang benar jalan hidupnya, mana orang yang salah jalan hidupnya. Dan di dalam Al-Quran dinyatakan, akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Jangan sampai kita baru capek sedikit saja. Nah, yang ketiga, ingat keadaan saudara-saudara kita yang jauh lebih capek, lebih lelah, yaitu di Palestina. Gimana akan sholat tepat waktu? Begitu mau wudhu, jeder, bom. Alangkah mudahnya di Al-Huriyah, alangkah mudahnya di Bogor, alangkah mudahnya di Indonesia. Kalau dengan kemudahan itu saja tidak sholat tepat waktu, bagaimana kalau di Palestina? Bisa nggak sholat kita. Sementara tadi Rasulullah mengirim seorang imam untuk jadi imam di suatu pasukan dalam Al-Quran. Kan ada perintah sholat dalam keadaan perang. Perang saja harus sholat. Masa cuma kuliah nggak sholat? Emang perang apa kuliah? Dengan cara aturan-aturan perangnya dan seterusnya. Dan masih banyak lagi, ya, banyak baca Quran, banyak kisah-kisah atau hadis-hadis tentang fadhailus sholah, keutamaan dari sholat. Baca saja hadis satu saja tentang keutamaan soft depan sholat subuh. Rasulullah mengatakan, andai kata ada orang pincang yang rumahnya jauh, dia akan pergi merangkak menuju masjid supaya bisa di soft terdepan sholat subuh. Kalau mereka tahu begitu besarnya pahala sholat subuh berjamaah. Begitu membaca itu, cuma asrama putra, dekat sekali. Ya, ada atapnya lagi untuk bisa jalan sampai ke sini. Sampai itu tidak dilakukan, mau ngapain lagi? Kira-kira apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah malas. Jadi bagaimana kita akan dicintai oleh Allah? Tadi yang pertama syaratnya melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah tambah sunnah-sunnah dalam rangka takarub kepada Allah. Maka penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya akan Allah jadikan untuk kita semuanya, orang yang paling dicintai. Makanya kalau ketemu orang soleh, dia memandang aja kita, mungkin dia udah tahu ini orang khianat atau orang benar. Dia bisa tahu dia. Kalau dia berkata-kata, nasihatnya benar. Karena apa? Doanya saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban saya. Supaya istiqomah ya. Iya, insyaallah amin. Baik, insyaallah jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya. Oke, saya buka kesempatan lagi untuk di offline yang ingin bertanya seputar materi atau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Oke, ada satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih, Ustaz. Mohon izin bertanya. Tadi sempat dibahas terkait anak yatim ya. Saya ingin bertanya, apakah kita diperbolehkan gitu ya untuk menghidupi anak yatim, memelihara anak yatim, kemudian ketika mereka dewasa kita mengharapkan adanya kembalian gitu, ada rasa ada rasa mengharap adanya kasih sayang yang dari mereka gitu. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Sekian, terima kasih. Ya.
Pertanyaannya luar biasa ini. Bolehkah kita memelihara atau mengambil anak yatim sebagai orang yang kita pelihara, tapi dengan harapan nanti minta balasan. Balasan di dunia ya, bukan balasan di akhirat. Ternyata itu tidak boleh yang kayak begitu. Karena yang ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang alladzina yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi orang yang memberikan makanan yang dicintainya kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang tertawan. Kami memberikan ini semuanya semata-mata mengharap ridho Allah. Kami tidak berharap balasan dan bahkan ucapan terima kasih. Begitu Mas. Jadi nggak boleh. Balasannya nanti dari Allah SWT. Karena dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas yang lalu, barang siapa mau menyantuni anak yatim, maka akan bersama-sama aku di dalam surga. Rasulullah sambil menunjukkan dua jarinya. Akan bayangkan bersama aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga, Mas. Jangan sampai nanti sudah besar, kita jadi kakek dan nenek, ternyata dia tidak memberikan balasan. Kita menyesal. Aduh, udah dibesarkan, tidak makan. Nah ini. Nah sebagai tambahan, sebaiknya kita menyantuni anak yatim adalah memelihara sampai dewasa, sampai yang bagus. Bukan sekedar pas lebaran dikasih 100.000, 300.000 atau 1 juta sarung pakaian, ya itu bagus-bagus saja. Tapi yang paling bagus adalah kamu saya jadikan anak angkatku, aku sekolahkan, dan kamu mencapai cita-citamu sampai jadi sarjana. Setelah itu silahkan. Tapi jangan berharap balasan. Seperti itu. Balasannya insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama Rasulullah di dalam surga. Orang nanti wajahnya berseri-seri di akhirat, padang mahsyar, orang ikan makan yang dicintainya kepada anak yatim, orang miskin dan orang tertawan, dan mereka tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Ya. Sambil menunggu tadi jawaban saya itu surat Al-Insan ya, yang memberi makan kepada anak yatim orang miskin tanpa mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih, surat Al-Insan itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, perkenalkan nama saya Indiani Nurjana dari Aktuaria 59. Izin bertanya Ustadz, tadi kan disebutkan kalau kita tidak boleh mengharapkan balasan atas kebaikan kita gitu, kayak ucapan terima kasih aja nggak boleh. Nah, tapi bagaimana jika kita memelihara anak yatim? Tapi itu anak yatim tersebut seperti menganggap kita tuh orang tua. Nah, berarti mereka juga baktinya itu terhadap kita tuh seperti bakti mereka kepada orang tua mereka gitu. Nah, bagaimana jika dalam masa hidup atau ketika kita memelihara anak yatim dan anak yatim itu tuh bakti kepada kita gitu, kayak kebaikannya, kayak misalkan kalau beliau udah bekerja sebagian hartanya kayak disisihkan untuk kita. Nah, itu apakah bisa diterima oleh kita atau bagaimana sebaiknya? Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau anak yatim itu memang harus begitu. Kalau kita sebagai anak yatim yang dipelihara, masa kita durhaka kepada ibu bapak yang memelihara kita? Tetapi yang tidak boleh kita harus jaga adalah hati ibu dan bapak yang memelihara tadi. Kalau masalah anaknya berbuat baik, kemudian memberikan sesuatu, terima saja itu. Tapi kalau tidak memberi, juga jangan marah. Dasar anak sudah dipelihara, sudah dikasih baju, sekolahkan, sekarang nggak pernah datang ini lebaran. Ya itu urusan dia. Urusan ibu dan bapak yang memelihara sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban saya. Jadi kalau mereka berbuat baik, terima saja. Terima kasih. Tapi hati kita yang harus dijaga. Kami tidak berharap. Jangan sampai kita nagih kepada anak yatim yang sudah kita pelihara. Harusnya kamu setor nih tiap bulan nih dari gaji pertama. Ya. 50% ini untuk ibu. Kan ibu dan bapak yang memelihara. Nanti hilang di akhiratnya ini. Ini yang berbahaya. Jadi silahkan diterima kebaikan dari anak-anak yatim yang bapak ibu pelihara, tapi jangan berharap yatim tersebut. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khairan atas jawabannya. Oke, baik, untuk terakhir satu pertanyaan lagi dari online ada? Ada yang ingin bertanya dari online atau dari offline? Ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi. Ada? Oke, mungkin kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk kajian pada pagi hari ini. Baik, untuk sebelum ditutup mungkin ada kesimpulan dulu dari Ustaz. Oke, jadi kita bisa simpulkan untuk menjadi orang yang pandangannya, pendengarannya, gerakan tangannya, dan langkah kakinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita harus melaksanakan bapaknya saja kewajiban dan sunnah. Terus kata Umi, Ustazah Fatimah itu Ta'ala. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya langit dan bumi, yang sudah banyak menyat ayat-ayatnya. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka pada orang-orang yang ingkar. Dan ternyata orang yang ingkar semuanya sudah ditenggelamkan dengan banjir, dimasukin ke dalam lautan, kemudian juga dikalahkan oleh Rasulullah SAW dan pasukannya, Ansor dan Muhajirin, orang kafir Quraisy dalam perang Badar dibunuh oleh para malaikat. Subhanallah. Jadi kita sudah tahu Allah itu cintanya kepada siapa? Orang yang bertakwa, orang yang suka berbuat kebaikan. Dan dalam ayat tentang berbuat kebaikan, innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah menyertai orang yang suka berbuat baik. Innallaha la ma'al muttaqin. Allah menyertai orang yang bertakwa. Bayangkan, ketika kita bersama-sama dengan seorang pejabat saja senangnya bukan main. Bagaimana kalau kita disertai oleh siapa? Yang punya langit dan bumi. La ma'al muhsinin, la ma'al muttaqin. Penglihatan, pendengaran, gerakan tangannya, kakinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
limpahkanlah kepada kami karakter orang yang bertakwa, karakter orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Jauhkan dari kami ya Allah sombong dan bangga diri. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa Engkau sertai di mana saja kami berada. Sebagaimana janjimu, innallaha la ma'al muhsinin, innallaha la ma'al muttaqin, innallaha la yuhibbul kafirin. Ya Allah, jauhkan sifat kafir, sifat sombong dan bangga diri. Berilah kami kemampuan menyebut ketika mendapatkan rizki, kesehatan. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Bukan karena usahaku, bukan karena kehebatanku. Jauhkan sifat-sifat seperti Korun yang mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku seperti ini karena kecerdasanku, karena ilmu yang ada padaku. Sehingga engkau murka kepadanya dan dimasukkan ke dalam bumi seketika itu juga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,